Perkenalkan, nama saya Anissa Siva Urahma sebagai perwakilan dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil pengamatan tentang kualitas daging, unggas, serta produk olahannya. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota lainnya. Yang pertama Anissa, yaitu saya sendiri. Selanjutnya ada Davina, selaku rekan saya yang akan mempresentasikan hasil laporan pengamatan ini juga. Selanjutnya ada Ike, Lisma, Nazma, Nur Hikmah, Putri, Tariska, dan Syarifah. Pembahasan selanjutnya adalah latar belakang. Daging dan unggas merupakan sumber pangan yang penting untuk dikonsumsi karena mengandung protein hewani, vitamin dan mineral yang tinggi. Contohnya seperti vitamin B12 dan zat besi dan zinc. Pada tahun 2022, konsumsi daging mengalami peningkatan, namun masih di bawah standar gizi yang telah ditetapkan oleh WHO. Selain kandungan gizinya yang tinggi, daging dan unggas juga rentan mengalami kerusakan dan kontaminasi bakteri, contohnya seperti salmonella, sehingga perlu pengelolaan yang baik dan aman. Kemajuan teknologi pengelolaan dan pengemasan saat ini mampu meningkatkan daya simpan, rasa, dan nilai gizi produk, contohnya seperti bakso, daging, dan sosis, yang kini telah populer di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi konsumen dan produsen untuk memahami kualitas daging agar mendukung pola makan bergizi dan terhindar dari bahaya. Selanjutnya, definisi dan faktor kualitas daging. Daging sapi merupakan jaringan otot dari karkas sapi yang aman untuk dikonsumsi, tersedia dari bentuk segar, dingin, dan beku. Faktor yang mempengaruhinya itu ada 2 faktor. Yang pertama, faktor sebelum pemotongan, seperti genetik, spesies, dan pakan. Dan setelah pemotongan itu ada pelayuran, pH, dan penyimpanan. Selanjutnya, karakteristik fisik daging yang dilihat dari warna, aroma, tekstur, permukaan, dan kandungan air. Daging sapi yang baik itu memiliki warna merah yang cerah dan mengkilat, aroma yang segar dan sedikit amis, tekstur yang padat dan kenyal, ketika ditekan maka akan kembali ke bentuk semula. Selanjutnya, permukaannya itu lembab dengan warna yang merata dan tidak ada air. Selanjutnya, definisi ayam. Ayam adalah unggas yang paling banyak dibudidayakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Terdapat 2 jenis ayam yang paling umum, yaitu ayam petelur dan ayam pedaging. Daging ayam itu banyak diolah menjadi berbagai makanan, contohnya bakso, daging, dan nugget. Selanjutnya, penggolongan jenis ayam yang dikonsumsi di Indonesia terbagi menjadi 3 berdasarkan pemanfaatan dan ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama itu ayam buras atau bukan ras dan dikenal dengan sebutan ayam kampung. Dan yang kedua itu ayam boiler. Kedua jenis ini merupakan jenis ayam pedaging. Namun ayam boiler memiliki tingkat konsumsi tertinggi di masyarakat karena selain dagingnya yang dapat dimanfaatkan dan mudah dikelola menjadi aneka makanan, kotoran dan bulu ayam boiler juga dapat dimanfaatkan. Dan pertumbuhan ayam boiler juga lebih cepat. Dan yang ketiga adalah ayam petelur, yang dimana jenis ayam ini dikhususkan untuk menghasilkan telur. Ayam petelur ini memiliki ciri khusus di bagian sayap, paruh, dan bulunya, dan termasuk ke dalam hewan homeotermik, di mana hewan yang bisa hidup di suhu stabil 18-23 derajat Celcius. Selanjutnya, aspek yang mempengaruhi mutu karkas itu terbagi menjadi 3 faktor. Pertama, faktor prapemotongan yang mencakup pakan dan nutrisi, sistem produksi, serta lingkungan dan manajemen. Yang kedua itu ada faktor pasca pemotongan yang mencakup tingkat keasaman atau pH, pendinginan, warna daging, serta kapasitas menahan air. Dan yang ketiga adalah karakteristik sensori dan teknologis yang mencakup keempukan, kehilangan berat, serta warna dan penampilan. Selanjutnya, hasil dan pembahasan pertama yaitu mengenai pengamatan sifat fisik daging sapi. Jenis yang diamati adalah khas tua dan iga sapi, dan hal yang diamati adalah warna, bau atau aroma, tekstur, jaringan ikat dan lemak, dan golongan dalam SNI. Pembahasannya, kualitas daging sapi ini dinilai dari warna, aroma, tekstur, dan jaringan
ikat, dan lemak sehingga mencerminkan golongan kualitas dari daging sapi tersebut. Nah, perbedaan kualitas tersebut itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, warna daging yang dipengaruhi oleh mioglobin, kedua itu tekstur yang dipengaruhi oleh jenis otot, usia ternak, dan lokasi jaringan. Khas luar sapi itu memiliki tekstur yang lebih empuk karena memiliki otot yang lebih besar, sedangkan iga sapi itu memiliki tekstur yang agak liat karena terdapat di sekitar tulang rusuk. Kualitas daging sapi juga dipengaruhi oleh penyimpanan. Suhu yang tidak tepat akan menyebabkan kerusakan dan kontaminasi bakteri. Golongan SNI itu dipengaruhi oleh kelayakan konsumsi. Iga sapi memiliki golongan 1 karena memiliki mutu tinggi. Yang kedua adalah iga sapi memiliki golongan 3 yang artinya masih bisa dikonsumsi. Nah, sehingga dapat disimpulkan daging yang kami amati itu memiliki kualitas mutu yang baik. Pemahaman mengenai kualitas mutu yang baik ini sangat diperlukan agar kita tidak memakan daging yang memiliki kualitas yang buruk. Contohnya seperti daging gelondongan itu dilarang untuk dikonsumsi karena akan berpengaruh pada kesehatan dan menyebabkan keracunan. Selanjutnya, hasil pengamatan pengolahan dengan perebusan. Jenis yang diamati itu adalah khas luar dan iga sapi. Ya. Hal yang diamati adalah perubahan warna dan perubahan tekstur sebelum dan sesudah perebusan serta daya putus daging. Pembahasannya, khas luar sapi dan iga sapi itu mengalami perubahan warna. Pada sebelum perebusan, khas luar sapi memiliki warna merah tua dan iga sapi memiliki warna merah muda. Setelah perebusan akan berubah menjadi coklat akibat adanya reaksi oksidasi mioglobin yang berubah menjadi mid-mioglobin saat terkena suhu yang tinggi. Selain perubahan warna, tekstur pada daging khas luar sapi juga berubah menjadi liat dan keras, sedangkan iga sapi menjadi lebih empuk setelah perebusan. Nah, hal tersebut itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya 1, suhu pada saat pemasakan, waktu pemasakan, metode pemasakan, kandungan lemak, dan reaksi kimia. Selanjutnya, hasil pengamatan dari produk olahan daging. Jenis yang diamati adalah bahan dasar yaitu daging sapi dan produk olahannya yaitu sosis sapi yang sudah direbus. Hal yang diamati adalah warna, bau, rasa, dan bentuk. Daging sapi memiliki warna coklat, tidak memiliki bau, rasa yang hambar dengan bentuk potongan dadu. Sedangkan produk olahannya itu sosis sapi memiliki warna yang lebih pucat dari bahan dasar, aroma yang lebih harum dan gurih dari bahan dasar, dan rasa yang lebih gurih dan asin dari bahan dasar dengan bentuk panjang bulat. Nah, pembahasannya, bahan dasar dan produk olahan memiliki perbedaan yang signifikan dalam warna, keempukan, aroma, tekstur, dan bentuk. Ini semua dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu warna dipengaruhi oleh oksidasi mioglobin. Yang kedua itu tekstur dipengaruhi oleh spesies, jenis kelamin, dan proses pengolahan. Contohnya pada proses penggilingan dan penambahan bahan. Dan yang ketiga adalah aroma dipengaruhi oleh komposisi lemak dan reaksi kimia pada saat pemasakan. Yang keempat adalah rasa yang dipengaruhi oleh perubahan rempah dan penambahan rempah dan proses pemasakan. Dan yang kelima terakhir adalah bentuk dipengaruhi oleh cetakan atau kebutuhan. Dari semua faktor ini, perbedaan organel itu disimpulkan dipengaruhi oleh faktor sebelum pemotongan, setelah pemotongan, serta teknik pengolahan. Berikut yaitu hasil pengamatan zat gizi dan produk olahannya per 100 gram itu ada dari sosis sapi. Nah, kandungan karbohidrat itu 6 gram, gulanya 6 gram, lemaknya 8 gram, protein 12 gram, garamnya 860 mg. Itu bahan-bahannya bisa dilihat dari slide-nya. Terus daging sapi asli yang bahan aslinya itu tidak memiliki karbohidrat, tidak memiliki gula, lemaknya 14 gram, proteinnya 18,8 gram, garamnya 105 mg. Daging segar itu dia tuh kaya akan gizi, termasuk 18,8 gram proteinnya dan 14 gram lemak per 100 gramnya. Terus dia juga tanpa bahan kimia. Nah, sebaliknya kalau produk olahan seperti sosis sapi itu dia tuh mengandung
12 gram protein, 8 gram lemak, dan 860 mg garam. Serta bahan tambahannya itu dapat meningkatkan risiko kesehatan seperti penyakit jantung dan kanker. Nah, memahami perbedaan gizi antara daging segar dan olahan membantu kita untuk memilih makanan yang lebih sehat. Nah, tetapi jika konsumsi berlebihan, berolahan dapat beresiko menyebabkan penyakit jantung, stroke, kanker, dan juga penambahan berat badan. Nah, berikut hasil pengamatan fisik daging unggas. Yaitu ada bagian sayap ayam dan juga paha atas ayam. Nah, pembahasannya, kualitas daging unggas itu dapat dinilai dengan beberapa parameter utama, termasuk bentuk, fisik, kimia, mikrobiologi, dan organoleptik. Nah, yang pertama fisik, itu dari warnanya. Warnanya kan merah muda cerah, abu-abuan. Nah, terus kalau pH-nya tuh normalnya tuh 5,5 sampai 6. Terus untuk penyimpanannya itu mempengaruhi tekstur, rasa, dan daya tahannya. Terus daya ikat udara itu menentukan kelembutan saat dimasak. Terus juga tekstur itu harus kenyal, padat, dan juga tidak lembek. Nah, untuk faktor yang kimianya, itu protein dan lemaknya itu tinggi protein, rendah lemak, tergantung bagian dan jenis unggasnya. Terus kadar airnya itu tinggi pada daging segar, tapi berlebih mempercepat pembusukan. Nah, untuk kolesterol itu perlu diperhatikan untuk kesehatannya. Dan untuk faktor mikrobiologinya itu, untuk menilai kontaminasi mikroba patogen seperti E. coli, Salmonella, dan Staphylococcus aureus. Nah, itu dipengaruhi oleh proses penyembelihan, penamanan, penyimpanan, dan sanitasi. Dan juga faktor keempat tuh dari organoleptik. Nah, ini dari aroma. Aromanya itu netral atau khas. Terus daunnya itu asam atau busuk. Itu dia menandakan kalau busuk itu berarti dia rusak. Terus kalau rasa itu gurih dan alami. Penampakannya itu bersih, cerah, dan tidak berlendir. Dan juga penampakannya itu menarik. Nah, ayam tiren adalah ayam yang mati sebelum disembelih dan itu berbahaya dikonsumsi karena rentan terkontaminasi bakteri. Dan juga nilai gizinya itu menurun, serta ayam tiren itu berisiko mengandung residu antibiotik. Berikut ada hasil pengamatan BDD unggas. Nah, jenis unggasnya masih sama seperti slide sebelumnya, yaitu sayap ayam dan juga paha atas ayam. Berat kotornya untuk sayap ayam itu 100 gram, berat bersihnya 85 gram, dan persen BDD-nya itu 85%. Sedangkan paha atas ayam itu berat kotornya 145 gram, berat bersihnya 105 gram, dan juga persen BDD-nya 72%. Nah, pembahasannya itu, perbedaan karkas unggas disebabkan oleh proporsi daging yang lebih tinggi pada sayap. Beberapa faktor yang mempengaruhi perbedaan BDD antara sayap dan paha ayam meliputi pertama jenis ayamnya. Nah, ayam jantan ini cenderung memiliki berat karkas lebih besar dibandingkan betina, serta perbedaan antara ayam ras dan non-ras. Yang kedua ada kulitnya. Nah, pada kulit ini lapisan lemak pada kulit mempengaruhi berat si karkasnya tersebut. Terus ketiga ada pakan dan air minumnya. Kualitas dan kuantitas pakan serta air mempengaruhi berat daging. Konsumsi pakan yang tinggi dan air yang rendah itu meningkatkan bobot daging. Terus yang keempat ada tulang. Bagian tulang itu menambah berat karkas tetapi tidak dapat dikonsumsi. Nah, untuk umur, ayam yang dipotong pada usia lebih tua itu memiliki daging lebih banyak dibandingkan yang dipotong pada saat usia mudanya. Nah, berikut ada hasil penelitian pengolahan dan perebusan pada unggas. Nah, jenis unggasnya masih sama seperti slide sebelumnya, itu ada sayap ayam dan juga paha atas ayam. Perubahan warnanya tuh yang awal itu pink segar, terus yang akhirnya setelah direbus itu jadi putih kekuningan. Terus teksturnya tuh empuk, terus daya putus dagingnya ditandai plus 3 empuk. Terus kalau paha atas ayam itu warna awalnya pink segar, terus warna akhir setelah direbus itu putih kekuningan. Tekstur awalnya empuk, terus daya putus dagingnya itu diberi tanda plus 3 atau empuk sama. Nah, pembahasannya, perubahan yang terjadi pada warna, tekstur, dan daya putus daging itu antara sebelum dan sesudah perebusan disebabkan oleh reaksi biokimia selama pemasakan. Itu perubahan warna. Nah, warnanya kan berubah akibat denaturasi dan oksidasi hemoglobin, serta reaksi lemak atau kolagen pada suhu tinggi. Terus yang kedua, perubahan tekstur itu karena kolagen dan jaringan ikat itu terurai menjadi gelatin, membuat daging itu jadi lebih lunak. Nah, suhu, durasi perebusan, dan kadar udara juga mempengaruhi tekstur. Terus yang ketiga ada daya putus daging itu kategorinya ketiga menunjukkan serat otot telah membusuk dipengaruhi oleh
kualitas ternak, genetik pakan, dan penanganan pasca panen. Terus yang keempat ada patokan kualitas daging, daya ikat udara terjaga. Nah, tingkat keumpukan dalam kategorinya tuh empuk atau +3. Dan pH dagingnya itu berada dalam kisaran normal. Nah, itu mendukung denaturasi protein yang optimal. Nah, berikut ada hasil pengamatan produk olahan pada unggas, yaitu kornet ayam yang bermerek Pronas. Nah, warnanya itu berwarna orange muda dibandingkan warna pink segar daging ayam yang mentah. Nah, baunya itu khas daging olahan. Nah, rasanya itu memiliki rasa gurih dan sedikit manis dibandingkan dengan rasa hambar dari bahan dasar ayam mentah. Bentuknya itu potongan cincang padat. Nah, kalau pada ayamnya itu bagian paha atas ayam warnanya pink segar, baunya amis, ayam segar, rasanya tuh hambar, bentuknya potongan fillet paha. Nah, untuk pembahasannya, terdapat perbedaan organoleptik antara ayam segar dan kornet ayam, terutama pada warna, bau, rasa, dan bentuk. Kalau kornet ayam itu berwarna orange muda, ada aroma khas daging olahan, rasanya gurih manis dan bentuk cincangan padat, sedangkan paha ayam itu berwarna pink, bau amis khas ayam, rasa hambar, dan bentuk potongan fillet. Perbedaan ini terjadi karena proses pengolahan yang mengubah sifat fisik dan kimia bahannya. Dan juga ada karena pemanasan, pencampuran bumbu, dan penggunaan bahan tambahan seperti pengawet, penyedap, itu menyebabkan perubahan tekstur, warna, rasa, dan aroma. Nah, kornet ini itu melalui proses seperti penggilingan, pemanasan, dan penambahan bahan tambahan pangan atau BTP yang membuatnya itu jadi lebih gurih dan tahan lama dibanding ayam segar. Untuk hasil pengamatan zat gizi dan produk olahan kornet per 100 gram, itu karbohidratnya terdapat 10 gram, gulanya 0, lemaknya 9 gram, proteinnya 8 gram, serta garamnya itu 860 mg. Bahan tambahannya seperti pada di slide. Untuk ayam bahan dasar mentahnya itu karbohidratnya 0 gram, gulanya 0, lemaknya 14,5 gram, proteinnya 10,6 gram, garamnya 0. Pembahasannya itu proses pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan atau BTP itu dia mengubah kandungan gizi produk olahan seperti kornet yang lebih tinggi natrium dan karbohidratnya, tetapi lebih rendah lemak dan protein dibandingkan daging ayam segar. Nah, kalau BTP ini itu fungsinya untuk meningkatkan cita rasa dan daya simpan, namun dapat mengurangi nilai gizi dan meningkatkan risiko kesehatan jika dikonsumsi secara berlebihan seperti obesitas, hipertensi, dan gangguan pencernaan. Nah, kaldu yang dihasilkan dari perebusan bahan alami itu, dia itu berfungsi sebagai bahan dasar masakan dan penguat rasa. Dia juga mengandung protein, kalsium, kolagen, dan zat antiinflamasi, serta meningkatkan cita rasa dan aroma masakan. Nah, kesimpulannya dalam makalah ini, kami telah membahas mengenai daging dan unggas, dua jenis bahan makanan yang kaya akan protein. Kami menemukan bahwa daging itu dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu daging merah dan daging putih. Kualitas daging dan unggas dipengaruhi oleh berbagai faktor dan dapat dievaluasi melalui uji organoleptik. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa jenis karkas daging dan unggas memiliki karakteristik yang berbeda. Analisis terhadap jenis-jenis olahan daging dan unggas menunjukkan perbedaan organoleptik antara bahan dasar dan produk olahan dan berdampak pada kandungan gizinya. Oleh karena itu, penting untuk memahami karakteristik dan kualitas daging unggas untuk memastikan konsumsi yang aman dan sehat. Sekian, terima kasih sudah memperhatikan.